Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Hanum Ulfiatus Sufiah dengan NIM 2208056016. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang wirausaha sukses di Kabupaten Jombang guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Ayus. Oke, di sini saya akan mewawancarai salah seorang pengusaha dengan usahanya Mojowarno Outdoor Gear, benar ya? Oke. Beliau bernama Husein Jauhari Abdul Jabbar. Nah, silakan Kak Husein untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Husein Jauhari Abdul Jabbar. Nama saya di Mojowarno Jombang. Dan saya di sini memiliki usaha di bidang rental alat camping dan juga alat-alat pendakian. Yang menginspirasi saya waktu itu yang pertama itu di peluang. Saya melihat di dunia pendakian itu dari semua kalangan, mulai dari anak SMP sampai orang-orang dewasa. Jadi untuk usaha ini sangat prospek lah untuk kedepannya. Jadi usahanya itu usaha jangka panjang, nggak musiman itu. Sisi lain usaha ini juga berasal dari hobi saya. Jadi terus saya punya pemikiran dari hobi, saya usahakan jadi profesi. Saya itu lulus di tahun 2019. Terus setelah lulus saya masuk kuliah. Setelah itu aku putus dari kuliah. Dikarenakan kurang cocok lah sama bidangku. Terus habis itu aku memutuskan untuk mendirikan persewaan alat camping. Karena kan sebelumnya itu aku udah masuk UKM di Pecinta Alam. Waktu kuliah masuk kuliah. Jadi sedikit banyaknya itu udah ngerti lah cara perawatan alat, terus maintenance itu udah ngerti. Terus di tahun 2019 saya mendirikan rentalan outdoor yang bernama Lentera Outdoor Gear. Berjalan selama 3 bulan. Terus aku waktu untuk merawat di rental ini itu kurang waktu itu karena kan kerja di luar kota. Terus ya setelah itu tak tutup dulu lah, break. Di tahun 2021 saya memiliki banyak waktu luang di rumah, mulai dari jam 2 siang sampai malam udah di rumah free. Nah, dari itu aku mendirikan Mojowarno Outdoor Gear ini, tak perbarui namanya dari Mojowarno Outdoor Gear. Usaha yang sama cuma namanya ganti. Ya, modal usaha ini dulu itu 5 juta. 5 juta itu berupa apa dulu ya? Tenda, 8 tenda. Nah, satu poli tenda itu harganya 3,5 juta. 3,5 juta, terus aku punya tabungan juga 2 juta. Jadi uang 5 juta tadi tak tambahin 2 juta, totalnya itu 7 juta buat modal awal itu. Nah, itu masih tenda aja. Yang lainnya itu aku pakai alat pribadiku sendiri. Karena dulu suka daki, terus punya alatnya. Iya. Nah, itu juga disewakan. Jadi alat yang lain itu alatku pribadi yang tak kredikan itu pertama itu cuma 8 tenda tadi. Berjalannya waktu semua alat tambah lagi dari hasil sewanya tadi. Terus media promosinya tak kencengin lagi. Jadi semakin tambah tahun tambah banyak. Mulai dari aku masuk bikin brosur juga, tak masukin ke sekolah-sekolah, terus wisata di Wonosalam gitu, tak masukin semua. Terus lewat Instagram, TikTok tak buat media promosi semua. Ini brosur yang udah Mojowarno Outdoor Gear. Tantangan terbesarnya ya gebrakan awal itu lah. Soalnya usaha ini kan harus butuh modalnya nggak kecil. Modalnya itu nggak kecil, jadi harus dimatengin dulu apa aja yang harus disiapin, mulai dari media promosi tadi, terus cara antar alat, kalau ada kerusakan itu harus ini benar. Kalau nggak tahu dari situ nanti ada pembahasan biaya perawatan yang udah tantangannya lagi. Kalau barangnya hilang, resiko terbesar itu ada orang nyewa terus gak dikembalikan, sama dengan dia mencuri lah. Lingkupku itu teman-temanku di sekitarku itu semuanya banyak yang seperti itu. Banyak yang juga buka usaha. Iya. Oke. Berarti lingkungan sekitar juga cukup membantu, mensupport. Membantu. Jadi kan sama-sama wirausaha. Jadi
aku sharing terus, oh aku punya gini. Jadi dari situ semangat, tumbuh rasa semangat ini. Dulu di tahun waktu aku sekolah gitu kan sempat apa bilang ke orang tua, orangnya dipikir-pikir mana, kalau orang tua kan bahasa Jawa gitu, dipikir-pikir mana, oleh apa bonjone kayak gini, iya. Terus tak pikir lagi sampai setelah lulus aku belajar tentang maintenance, terus tentang perawatan alat, cara cuci dan lain-lain lah. Itu terus tadi aku tekadkan buat usaha ini di tahun 2021 sambil berjalan. Jadi awalnya tetap dia ragu terus lihat perkembangannya kok semakin besar tiap minggu, banyak yang nyewa, terus lama-kelamaan tiap hari terus tahu penghasilannya. Jadi dari situ dipilih itu sesuai apa ya, sesuai tren sekarang. Seperti sekarang kan trennya terleran atau TikTok lah ya, TikTok itu. Jadi yang tak sediain ya, kalau TikTok itu kebutuhannya berarti apa, sepatu ini, terus hidropack yang buat lari sama tempat minumnya, terus pengempul yang lagi tren tak sediain. Terus seperti jaket dokter ini kan yang ada ininya loh. Iya, itu tak sediain. Nah, kalau merek sih ada. Kalau seperti tas itu aku pakai Konsina atau Weiger gitu. Konsina atau Weiger. Jaketnya aku pakai jaket dari Indigo. Itu buat kopornya. Tendanya dari tenda. Kalau rugi sih pernah sih. Waktu aku waktu dari Lentera ke Haryono. Jadi itu udah rugi tuh. Soalnya kita beli barang baru, terus dijual itu udah jomplang harganya. Terus seperti kehilangan alat tadi yang dibawa kabur, itu ya rugi sih. Satu alatnya kan sekarang seperti tenda kan harganya 850 sampai 900 yang kami 4 orang itu. Nah itu kan dibawa kabur ya ruginya 200 ribu lagi. Nentuin harga sewa itu kita dari harga beli ya, harga beli itu dibagi 20 kali sewa, nanti ketemu harga sewanya. Setelah itu kan udah balik modal, barangnya masih bagus karena perawatannya juga bagus. Terus nah untungnya dari situ nanti. Kalau aku sih 50-50. Berarti 50% untuk kelanjutan usahanya, 50% untuk kalian. Iya. Kalau rencana sih sudah ada, cuma tinggal nunggu waktu aja nih. Mungkin kemungkinan tahun depan kayaknya mau buka cabang baru. Iya. Keren banget. Kalau sekarang itu kalau normalnya sih 4 juta. 4 juta. Nah, itu paling sepi. Paling sepi, wih. 4 juta. Apa paling banyak sih sampai 15. Pernah sampai 15 juta? Iya. Itu kayak liburan habis hari raya, terus tahun baru, liburan sekolah, liburan kerja itu sampai 15 juta. Contohnya seperti tahun kemarin, tahun baru itu. Tahun baru itu mulai 3 bulan sebelum tahun baru. Itu udah mulai rame di bulan di 2 bulan sebelum tahun baru. Itu omsetnya sampai 5 juta. Terus dekat tahun baru malah banyak. Terus 1 bulan sebelum tahun baru di bulan sebelum Desember itu. November ya. Di November itu malah 7 juta. Nah terus di Desembernya itu yang meledak. Semua alat-alat keluar dan sepatu, kompor yang ada grillnya juga itu keluar semua. Jadi di sini kosong, hampir kosong lah. Dari awan tenda itu ada 100 tenda. Banget. Dari awalnya coba 5. Dari awalnya kan 8. Oh 8. Sekarang udah 100. Wih banyak banget. Di bulan Desember itu biasanya omsetnya kalau rame ya 8 juta sampai 12 juta sampai 15 juta. Yang terbesarnya udah beli yang pertama sih udah bisa cukupi kebutuhanku. Ya kebutuhanku sendiri. Terus aku udah dapat ini di depan ini mobil, terus juga punya udah punya anak kapling lah buat itu. Masih berjalan 4 tahun tapi udah keren. Kalau aku sih sama kerja di tempat lain. Berarti ini sebagai usaha sampingan aja.
usaha sampingan. Usaha sampingan aja bisa sampai omsetnya 15 juta. Buka setiap hari ya, cuma jam operasionalnya aja yang kita tentuin. Dari jam 7 pagi sampai jam 21. Di lain waktu itu ada, cuma harus janjian dulu. Dari YouTube sih. Oh, berarti dari Iya, YouTube, dari dari YouTube. otodidak ya. Dari YouTube. Kalau channel YouTube-nya ada, ingat nggak? Atau Yang tak buat belajar. yang buat belajar. Ada sih, aku dulu lihat di YouTube-nya Jiro Order itu, punya orang mana itu, Solo kayaknya. Dan ini sukses yang itu yang apa ya? Kerja keras sih kata aku. Oh. Lek katanya ibuku ya, kalau mau lek pengen riaya itu bagi proses sih. Jadi kalau mau sukses ya harus rekoso dulu, harus usaha kerja keras. Contohnya gini ya, temenmu banyak yang setelah kuliah banyak yang istirahat, makan kopi gitu. Kita pulang terus sama fokus dengan usahamu itu. Jadi nanti kan kamu waktumu itu menang daripada temenmu. Waktumu udah plus, temenmu masih belum gitu kan, nanti hasilnya juga beda. Tentuin jalan hidupmu untuk masa depanmu. Oke, tentukan jalan hidupmu untuk masa depanmu. Cukup, terima kasih Kak Hussein atas waktunya. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.